menimbang bahwa atas nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Tentang kekerasan seksual. Bahwa berdasarkan penelitian Kusnul Fadilah bertajuk pemulihan trauma psikososial pada perempuan korban kekerasan seksual di Yayasan Pulih yang dimuat dalam Empati Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial dengan alamat website http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati dengan pendekatan stages of grief, model dari Rose dan Kessler yang dimuat dari tahap denial, anger, bargaining, depression, and acceptance, penangkalan, kemarahan, penawaran, depresi, penerimaan, serta dari berbagai jurnal internasional berkaitan dengan berbagai metode konseling yang efektif bagi korban yang mengalami trauma, kekerasan, khususnya akibat kekerasan seksual termasuk yang didasarkan pada pengalaman pribadi, seperti jurnal bertajuk Effective Counseling Methods and Strategies Based on My Personal Experiences for Victims of Trauma, ditulis oleh Jane Lane, dimuat dalam Asia Pacific Journal of Counseling and Psychotherapy, dijelaskan bagaimana dampak, perilaku serta respon korban yang mengalami kekerasan seksual, serta pilihan metode pemulihan yang membutuhkan waktu yang tidak singkat sesuai tahapan pemulihan korban kekerasan seksual, serta perlunya selalu ada pendamping dalam tahap pemulihan tersebut. Bahwa faktanya, menurut terdakwa, setelah mengalami kekerasan seksual serta adanya bantingan 3 kali yang mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk, bersandar pada keranjang pakaian kotor, terdakwa melalui saksi Ricky Riksal telah memanggil korban Yosua dan ketika bertemu, terdakwa berusaha menenangkan korban Yosua serta mengatakan mengampuni perbuatanmu yang keji dan meminta korban Yosua resign. Perilaku terdakwa yang demikian bertolak belakang dengan korban kekerasan seksual pada umumnya, sehingga tidak dapat diterima dan tidaklah logis. Seandainya terdakwa benar telah mengalami korban kekerasan seksual, tentulah tidak mungkin seketika berkeinginan bertemu dengan pelakunya, dalam hal ini korban Yosua. Apalagi setelah bertemu justru terdakwa yang berusaha menenangkan korban Yosua. Padahal kekerasan seksual yang dialami terdakwa disertai bantingan 3 kali yang mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk dan bersandar pada keranjang pakaian kotor. Bahwa dengan demikian, pendapat ahli Dr. Reni Kusumawardhani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama timnya sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 058-HPPF-APS-9 Romawi 2022 bertentangan dengan berbagai jurnal yang ada. Apalagi terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan ahli psikologi forensik bersama tim yang diketuai oleh Dr. Reni Kusumawardhani saling bertentangan dengan ahli lain yang ada, yaitu ahli poligraf bersama tim di bawah pimpinan Aji Febrianto Ar-Rosid yang berkesimpulan adanya kebohongan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa. Selanjutnya, pendapat Dr. Reni Kusumawardhani yang menyatakan menurut terdakwa telah mengalami kekerasan seksual berkesesuaian dengan indikator keterangan kredibel. Indikator keterangan kredibel di sini yang dimaksudkan ternyata antara lain adalah keterangan dari saksi kuat dan saksi Susi yang mendapati terdakwa di lantai dan membantu terdakwa naik ke tempat tidur. Saksi kuat yang melihat korban selingkuhan, serta Ferdi Sambo yang marah, menangis sambil bergetar setelah mendengar cerita terdakwa. Keterangan kredibel mana tentulah tidak dapat dijadikan dasar adanya kekerasan seksual yang dialami terdakwa, apalagi di persidangan dengan tegas saksi kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, saksi Susi menyatakan tidak mengetahui adanya kekerasan seksual yang dialami terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian di atas tidaklah berdasar apabila dikatakan terdakwa telah mengalami kekerasan seksual. Tentang keterangan saksi Richard Eliezer, bahwa fakta yang diperoleh dalam perkara Akuo tidak didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer semata, tapi juga didasarkan atas alat bukti lain, sebagaimana disyaratkan pasal 184 ayat 3 KUHP. Bahwa benar terdapat keterangan saksi Richard Eliezer yang dipandang sebagai keterangan yang berdiri sendiri, akan tetapi keterangan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa
dengan keterangan saksi-saksi lain di persidangan, sehingga telah membuat semakin terang adanya peristiwa terbunuhnya korban Yosua. Bagaimana pasal 184 ayat 5 KUHP. Bahwa kalaulah saksi Richard Eliezer dalam hal-hal tentu tidak sejalan dan bertentangan dengan terdakwa, saksi Ricky Rizal maupun saksi Kuat Ma'ruf, bukan berarti keterangan saksi Richard Eliezer tidak dapat diterima, mengingat keterangan saksi Richard Eliezer di persidangan telah diberikan secara konsisten, jujur apa adanya, sehingga telah membuat terang peristiwa hilangnya nyawa korban Yosua, serta selaras dengan alat bukti yang ada. Di sisi lain, keterangan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal diketahui banyak yang tidak berdasar garing tidak logis, tidak tahu, lupa, bahkan sekalipun telah ditunjukkan dengan barang bukti yang ada, misalnya CCTV. 3. Tentang keterangan saksi Benny Ali bertentangan dengan keterangan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak pernah menceritakan skenario di rumah Duren 3, serta bertentangan pula dengan saksi Prayogi yang tidak pernah melihat saksi Benny Ali di rumah Saguling sesaat setelah kejadian. Bahwa apa yang disampaikan saksi Kuat Ma'ruf di Duren 3 sesaat setelah kejadian tidak hanya diberitahukan kepada saksi Benny Ali, tetapi telah pula didengar saksi Susanto Haris. Di samping itu telah disampaikan pula kepada Ridwan Suplanit, Rifaisal Sumual pada saat olah TKP di Duren 3, serta bersesuaian dengan keterangan Agus Nur Pratria yang telah mengumpulkan saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer termasuk saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 Juli 2022 malam di Biro Provos Mabes Polri untuk menceritakan kronologis kejadian serta memperagakannya. Baru setelah para saksi menceritakan kejadian serta memperagakan cerita yang sama dan telah disampaikan kepada saksi Benny Ali, Verdi Sambo tiba di Biro Provos dan mengumpulkan saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf, serta saksi Ricky Rizal di sebuah sudut bangunan. Bahwa mengenai saksi Prayogi Iktara Wikaton yang menyatakan tidak melihat saksi Benny Ali di rumah Saguling, bukan berarti saksi Benny Ali tidak berangkat dan berada di rumah Saguling, mengingat saksi Benny Ali dan saksi Susanto Haris telah memberikan keterangan di persidangan diantar Verdi Sambo ke rumah Saguling dalam rangka meminta keterangan terdakwa dengan tujuan memperoleh gambaran sementara kejadian perkara secara lengkap, sehingga pernyataan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Benny Ali tidak ke rumah Saguling dan menyatakan Verdi Sambo setelah kejadian hanya berada di Duren 3 tentulah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan. Tentang naiknya saksi Richard Eliezer bersama saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3 rumah Saguling. Bahwa tidak adanya tayangan CCTV yang menunjukkan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 bersama dengan saksi Richard Eliezer yang membawa senjata Steyr melalui tangga sebelah lift rumah Saguling. Bukanlah berarti menghilangkan fakta saksi Kuat Ma'ruf tidak naik ke lantai rumah Saguling bersamaan dengan saksi Richard Eliezer. Mengingat saksi Kuat Ma'ruf telah naik 2 kali ke lantai 3 dan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf sendiri di persidangan mengatakan telah bersama naik ke lantai 3 dengan saksi Richard Eliezer yang membawa senjata laras panjang Steyr dan bertemu dengan terdakwa di lantai 3, di mana saksi Kuat Ma'ruf hanya diperbolehkan serta berhenti sampai depan pintu kamar utama terdakwa. Sedangkan saksi Richard Eliezer diperintahkan masuk kamar menaruh senjata Steyr di tempat penyimpanan senjata. Keterangan saksi Kuat Ma'ruf ini selaras dengan keterangan saksi Eliezer. 5. Tentang lupa serta tidak tahunya maksud terdakwa bersama saksi Kuat naik ke lantai 3 Saguling serta durasi 3 menit dari naik lift serta turunnya saksi Kuat melalui tangga sebelah lift. Bahwa adalah manusiawi apabila seorang lupa dan tidak tahu. Namun demikian, jika ternyata keterangan tidak tahu dan lupa bertentangan dengan fakta yang ada, tentulah keterangan yang demikian justru merugikan kedudukan kedudukan Putri Chandrawati sebagai terdakwa. Karena tidaklah rasional mengajak saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3, meskipun telah melihat tayangan CCTV, terdakwa sendiri lupa serta tidak mengetahui maksudnya. Bahwa diajaknya saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3 sampai turun dan keluar lantai 1 dan durasi 3 menit, dipandang cukup karena saksi Kuat Ma'ruf hanya mengkonfirmasikan kejadian di Magelang kepada Verdi Sambo. Berhubung dengan itu, Verdi Sambo selanjutnya menyampaikan niatnya menghilangkan nyawa korban Yosua di Duren 3, serta menyerahkan sepenuhnya situasi dan kondisi tanpa pelaksanaan menghilangkan nyawa korban Yosua kepada saksi Kuat Ma'ruf,
sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang dimuat dalam nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa di atas haruslah ditolak. Selanjutnya, terhadap nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa selebihnya, serta lampiran surat yang diajukan yang dipandang tidak dapat mendukung nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana di atas. Oleh karenanya harus dikesampingkan. Menimbang bahwa sangat disayangkan motif terdakwa tidak terungkap dalam persidangan, mengapa terdakwa harus membuat cerita yang menyesatkan sedemikian rupa sehingga membuat Ferdi Sambo suaminya begitu marah dan terpicu merancang pembunuhan terhadap korban Yosua, sehingga terdakwa tidak bisa kembali, terjebak ceritanya sendiri. Akibatnya terdakwa justru terlibat tayangan CCTV terdakwa sendiri. Garing tidak logis, tidak tahu, lupa, bahkan sekalipun telah ditunjukkan dengan barang bukti yang ada, misalnya CCTV. 3. Tentang keterangan saksi Beni Ali bertentangan dengan keterangan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak pernah menceritakan skenario di rumah Duren 3, serta bertentangan pula dengan saksi Prayogi yang tidak pernah melihat saksi Beni Ali di rumah Saguling sesaat setelah kejadian. Bahwa apa yang disampaikan saksi Kuat Ma'ruf di Duren 3 sesaat setelah kejadian tidak hanya diberitahukan kepada saksi Beni Ali, tetapi telah pula didengar saksi Susanto Haris. Di samping itu telah disampaikan pula kepada Ridwan Suplanit, Rifaisal Sumual pada saat olah TKP di Duren 3, serta bersesuaian dengan keterangan Agus Nur Pratria yang telah mengumpulkan saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer, termasuk saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 Juli 2022 malam di Biro Provos Mabes Polri untuk menceritakan kronologis kejadian serta memperagakannya. Baru setelah para saksi menceritakan kejadian serta memperagakan cerita yang sama dan telah disampaikan kepada saksi Beni Ali, Ferdi Sambo tiba di Biro Provos dan mengumpulkan saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf, serta saksi Ricky Rizal di sebuah sudut bangunan. Bahwa mengenai saksi Prayogi Iktara Wikaton yang menyatakan tidak melihat saksi Beni Ali di rumah Saguling, bukan berarti saksi Beni Ali tidak berangkat dan berada di rumah Saguling, mengingat saksi Beni Ali dan saksi Susanto Haris telah memberikan keterangan di persidangan diantar Ferdi Sambo ke rumah Saguling dalam rangka meminta keterangan terdakwa dengan tujuan memperoleh gambaran sementara kejadian perkara secara lengkap, sehingga pernyataan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Beni Ali tidak ke rumah Saguling dan menyatakan Ferdi Sambo setelah kejadian hanya berada di Duren 3 tentulah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan. Tentang naiknya saksi Richard Eliezer bersama saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3 rumah Saguling. Bahwa tidak adanya tayangan CCTV yang menunjukkan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 bersama dengan saksi Richard Eliezer yang membawa senjata Steyr melalui tangga sebelah lift rumah Saguling bukanlah berarti menghilangkan fakta saksi Kuat Ma'ruf tidak naik ke lantai rumah Saguling bersamaan dengan saksi Richard Eliezer. Mengingat saksi Kuat Ma'ruf telah naik 2 kali ke lantai 3 dan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf sendiri di persidangan mengatakan telah bersama naik ke lantai 3 dengan saksi Richard Eliezer yang membawa senjata laras panjang Steyr dan bertemu dengan terdakwa di lantai 3, di mana saksi Kuat Ma'ruf hanya diperbolehkan serta berhenti sampai depan pintu kamar utama terdakwa. Sedangkan saksi Richard Eliezer diperintahkan masuk kamar menaruh senjata Steyr di tempat penyimpanan senjata. Keterangan saksi Kuat Ma'ruf ini selaras dengan keterangan saksi Eliezer. 5. Tentang lupa serta tidak tahunya maksud terdakwa bersama saksi Kuat naik ke lantai 3 Saguling serta durasi 3 menit dari naik lift serta turunnya saksi Kuat melalui tangga sebelah lift. Bahwa adalah manusiawi apabila seorang lupa dan tidak tahu. Namun demikian, jika ternyata keterangan tidak tahu dan lupa bertentangan dengan fakta yang ada, tentulah keterangan yang demikian justru merugikan kedudukan kedudukan Putri Chandrawati sebagai terdakwa. Karena tidaklah rasional mengajak saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3, meskipun telah melihat tayangan CCTV, terdakwa sendiri lupa serta tidak mengetahui maksudnya. Bahwa diajaknya saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3 sampai turun dan keluar lantai 1 dan durasi 3 menit,
dipandang cukup karena saksi Kuatmaruf hanya mengkonfirmasikan kejadian di Magelang kepada Verdi Sambo. Berhubung dengan itu, Verdi Sambo selanjutnya menyampaikan niatnya menghilangkan nyawa korban Yosua di Duren 3 serta menyerahkan sepenuhnya situasi dan kondisi tanpa pelaksanaan menghilangkan nyawa korban Yosua kepada saksi Kuatmaruf sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang dimuat dalam nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa di atas haruslah ditolak. Selanjutnya, terhadap nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa selebihnya, serta lampiran surat yang diajukan yang dipandang tidak dapat mendukung nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana di atas. Oleh karenanya, harus dikesampingkan. Menimbang bahwa sangat disayangkan motif terdakwa tidak terungkap dalam persidangan. Mengapa terdakwa harus membuat cerita yang menyesatkan sedemikian rupa sehingga membuat Verdi Sambo suaminya begitu marah dan terpicu merancang pembunuhan terhadap korban Yosua. Sehingga terdakwa tidak bisa kembali, terjebak ceritanya sendiri, akibatnya terdakwa justru terlibat menjadi bagian turut serta dalam rencana pembunuhan korban Yosua. Padahal sebelumnya hubungan terdakwa dengan korban sangat dekat dan baik. Terbukti terdakwa sempat memuji korban Yosua dengan mengambil foto korban Yosua saat menyetrika serta mengirimkan kepada keluarga korban di Jambi. Bahkan terdakwa berani mengangkat korban di ruang tamu rumah Magelang walaupun ada saksi Kuat dan saksi Susi. Belakangan tidak jadi meskipun korban Yosua telah minta bantuan saksi Richard Eliezer karena adanya larangan dari saksi Kuatmaruf serta isyarat tangan terdakwa yang menolaknya. Selanjutnya tanggal 5 Juli 2022 bersama ADC yang lain, termasuk korban Yosua berangkat berbelanja di Mall Ambarukma, Jogja. Terakhir pada dini hari jam 00 WIB tanggal 7 Juli 2022 terdakwa bersama suaminya Verdi Sambo telah merayakan ulang tahun pernikahan ke-22, di mana korban serta ADC maupun ART yang lain dianggap anak serta disuapi baik oleh terdakwa maupun Verdi Sambo suaminya. Sehingga sangat mengherankan jika tiba-tiba berubah 180 derajat. Sejak dini hari 8 Juli 2022, terdakwa menyampaikan cerita kepada Verdi Sambo dari Magelang. Namun demikian, apapun peristiwanya, tidaklah sepadan sehingga terdakwa membangun cerita yang telah memicu korban Yosua harus dihilangkan, dirampas nyawanya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan palsu yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang bahwa bagaimana telah ternyata meninggalnya korban Yosua dipicu dengan apa yang disampaikan terdakwa kepada Verdi Sambo suaminya dengan memanfaatkan kedekatan sebagai istri. Namun demikian, bagaimanapun juga seharusnya ketika mendengar apa yang disampaikan terdakwa, Verdi Sambo, suami terdakwa, sebagai Kadif Propam Polri, seharusnya tetap tenang, berlaku objektif mencari kebenaran sebelum mengambil putusan, serta tidak begitu mudahnya bertindak meskipun cerita, garing informasi disampaikan oleh istrinya atau terdakwa sekalipun. Mengingat sangatlah berbahaya, orang yang punya jabatan dan kekuasaan yang besar, mengambil keputusan begitu saja tanpa melakukan penelusuran kebenaran informasi yang diterima. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dirasa adil, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana daftar barang bukti, mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut diserahkan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa selaku istri seorang Kadif Propam Polri yang sekaligus pengurus pusat Bayangkari, sebagai bendahara umum seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami. Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik organisasi para istri polisi Bayangkari. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan.
Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban. Perbuatan terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik material maupun moral, bahkan memutus masa depan banyak personel anggota kepolisian. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHP. Silakan berdiri. Menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Wahyu Iman Santoso, Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak SHMH dan Alimin R. Sujono SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno SHMH dan Okta Andrianto SHMH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irmawan SHMH dan kawan-kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 PIT B 2022. Kepada para pihak diberikan kepada mereka hak untuk menyatakan banding maupun menerima putusan ini ataupun pikir-pikir. Demikianlah sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Nyoba apa itu? Nyoba wakil.